وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanimidin azan yang Allah ayakum haram bulan istimewa. Jadi dalam rangkaian bulan-bulan haram termasuk di dalamnya adalah Muharram. Nah, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram adalah bulan suci, bulan yang di dalamnya Allah haramkan perang, Allah larang untuk berlaku maksiat atau berbuat dosa. Dan perbuatan dosa di bulan haram nilainya lebih besar daripada dosanya itu daripada di bulan-bulan biasa. Dan di sini ada Dzulqa'dah, itu bulan yang ke-11, Dzulhijjah 12, Muharram. Muharram ini bulan yang pertama dalam Islam. Kemudian ada Rajab di tengah-tengah. Nah, makanya harus kita pahami, Allah menutup dan membuka dan menutup bulan Dzulhijjah dengan bulan haram. Dan kemudian ada bulan Dzulqa'dah sebelumnya, dan kemudian Rajab di tengahnya. Setelah Rajab ada Sya'ban, kemudian Ramadan. Ini bulan yang ke-6, Sya'ban 7, Ramadan 8. Maka di Ramadan pun kita dilarang untuk berbuat kemaksiatan dan seterusnya sebagaimana yang sering kita. Nah, maka harapannya pada 5 bulan 4 ini tambah Ramadan. 5 bulan itu kita berlatih untuk menjaga diri, mengekang hawa nafsu, maka harusnya 7 bulan yang lain kita bisa aman terkendali. Makanya kalau kita nggak melatih menjaga diri di bulan-bulan ini, ya biasanya ya akhirnya ketemu Ramadan ya biasa-biasa baik. Bahkan orang yang biasanya mabuk atau bermaksiat di bulan lain, jadi Ramadan ya seperti itu. Maka orang-orang yang paham benar tentang kondisi kejiwaannya, dia harus tidak mengatakan atau tidak merasa udah hebat, udah selamat gitu. Harusnya dia berpikir bahwasanya dia harus selalu melatih dirinya. Sama kayak kamu, misal anggaplah kamu belajar dari seorang ahli silat yang handal. Itu kalau kamu lihat mereka itu latihannya pagi, siang, sore kan gitu. Atau kamu pengen menjadi pemain bola yang handal gitu. Itu kan latihan mereka kan juga pagi, sore, gitu. Bahkan kadang siang-siang lari-lari. Atau ada orang yang pengen jadi tentara itu juga gitu, latihannya pagi, siang, sore, tiap hari latihan. Atau pengen jadi penembak jitu, latihan terus. Maka harusnya seorang Muslim yang paham kalau kemudian dirinya atau jiwanya itu lemah, yang mana mudah sekali tergoda oleh bujuk rayu setan ataupun manusia, nah, maka harusnya menggunakan skema ini ditambah Ramadan untuk selalu melatih dirinya, jiwanya. Mobil khusus yang belum waktunya atau belum saatnya untuk menikah. Tapi tidak semuanya nikah ya nikah, gitu. Dengan syarat ya kamu sudah sanggup untuk menafkahi anak orang. Tapi kalau belum sanggup, masih kecil, ya kayak semburi dewe kae gitu kan, maka ya nggak mungkin kan untuk nikah gitu, ya. Masih kecil, ya. Walaupun awalnya gede gitu. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian mendudukkan diri kita gitu loh. Ya. Jadi kalian yang memang punya keinginan nikah tapi orang sanggup ya usahakan di sini dimainkan nih di bulan-bulan ini. Jangan kemudian terus saya akhirnya mumet dewe, stres ya. Ya, itu kalau saya gajah yang sedang birahi pengen kawin tapi nggak punya pasangan tuh ngamuk-ngamuk dia. Karena tidak ada oncomu di sini ngamuk-ngamuk itu jangan-jangan gitu ya. Wanifidina azan Allah wa iyyakum. Maka amal soleh pada bulan-bulan haram akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaiknya perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Jadi kata dilipat gandakan dosanya di sini oleh sebagian ulama bukan berarti jumlahnya ditambah. Jumlahnya tetap. Karena nanti Allah berjanji orang yang berbuat dosa ya dosanya 1. Orang yang berbuat pahala, pahalanya 10 kali lipat gitu. Nah,
Kalau dilipat gandakan dosa gimana? Jadi satu itu satu, bendanya satu, dosanya satu. Tapi digedeknya ukurannya gitu. Ya, jadi kayak mirip kayak misal balon, balonnya jadi gede gitu. Hmm. Nah, disitulah kemudian karena daripada dilipat gandakan dosa di bulan-bulan haram. Dan termasuk di dalamnya adalah di tanah haram. Jadi orang yang berbuat dosa di sini dan di tanah haram beda. Kalau jumlah atau kuantitas dosanya sama, tapi kualitasnya gede, besar gitu, membesar. Nah, ini akan menjadi sebuah kerugian ketika konteksnya adalah kita ya berani tetap nekat melakukannya. Karena apa khawatirnya itu dosa itu kemudian menyebabkan timbangan amal keburukan kita itu jadi berat gitu. Sehingga orang yang terbaik adalah orang yang kemudian menjaga diri di bulan-bulan haram. Kemudian di bulan selain haram itu dia terlatih gitu. Bukan berarti terus oh nek no yang bulan haram aku orang yang melakukan itu so nek bulan bukan haram aku tak sakar dewi ya enggak juga gitu loh ya. Jadi jangan punya pemahaman seperti itu ya. Dosa itu mau di bulan haram maupun bukan bulan haram itu tetap nggak boleh gitu. Tapi ya Allah melatih atau memaksa diri kita untuk berlatih ya. Bahwasanya di bulan-bulan haram plus bulan Ramadan jangan melakukan perbuatan dosa karena kadar dosanya, kualitas dosanya akan digedekan, gitu, dibesarkan, dilipat gandakan. Adapun kuantitasnya tetap sama. Maka, sebagian orang menganggap bahwa bulan haram adalah bulan sial. Nah, hal itu nggak benar ya. Kita tidak boleh mencela waktu karena Allah yang mengatur waktu. Selain itu menganggap sial sesuatu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Jadi dalam kitab Tauhid bab yang ke-50-an kalau nggak salah, atau 60-an itu di situ dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang mencela waktu gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la tasubud dahra wa inni ad-dahra fa inni ad-dahru. Jangan kamu cela waktu karena waktu itu adalah aku. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu salah satu asmaul husna adalah ad-dahru. Tapi di antara pendapat yang ada Allah Ta'ala yang paling rojih yang paling kuat adalah yang menyatakan bahasanya makna fa'ini dahru itu bukan asmaul husna tapi bahasanya maksudnya adalah bahasanya masa itu adalah yang mengatur itu yang menentukan yang menetapkan itu Allah gitu. Makanya Allah kan banyak di dalam Quran itu bersumpah dengan waktu wadduha walaili kemudian apa namanya wal fajri gitu kan. Dan ini semua disepakati ulama sebagai makhluk bukan apa namanya bukan Allah itu sendiri karena Allah bersumpah itu menggunakan nama makhluk. Nah, kenapa Allah bersumpah atas nama makhluk? Karena nama makhluk itu penting berarti wal asri gitu. Biar manusia itu memahami kalau yang digunakan sebagai alat untuk bersumpah yaitu makhluknya, maka itu makhluk yang penting untuk diperhatikan gitu. Tapi kalau manusia yang bersumpah, maka manusia tidak boleh bersumpah menggunakan nama makhluknya. Demi bapakku, demi ibuku, demi bintang-bintang nggak boleh. Itu termasuk kesyirikan lain. Nah, sehingga dalam konteks masa, apapun harinya, apakah malam Jumat Kliwon, apakah bulan Suro, apakah waktu-waktu tanggal-tanggal tertentu, gitu kan. Maka semua hari dalam Islam itu baik. Nggak ada satu hari pun dalam Islam itu jelek. Karena Allah melarang kita mencela masa. Sehingga keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya menikahkan anak di bulan Suro adalah sial, adalah jelek, maka itu sebuah kesalahan. Ya, jadi harus dipangkas, jangan sampai itu terjadi sama diri kita. Nah, saya kemarin sama istri saya itu lewat di salah satu gedung pernikahan, saya lupa ya gedung yang mana itu. Itu gedung itu tuh hampir-hampir nggak pernah sepi. Lalu ada yang pakai, baik siang, oh di Klaten, baik siang, sore, malam itu, ramai banget. Lalu kemarin kami lewat situ pas hari Ahad toh, berarti kan biasanya itu ada orang pakai toh, nggak ada yang pakai. Jadi saya sampai bingung, biasanya kan ini rame kok enak ini. Saya bilang itu bahasanya, ini kan suro, keyakinan banyak orang tuh suro itu nggak pantas atau nggak cocok atau nggak baik buat nikahan anak. Gitu.
Jadinya ya gedung yang ramai pun jadi sepi. Padahal gedung itu tuh ngantri-ngantri di situ biasanya. Makanya yang harus kita pahami ya seorang muslim nggak boleh seperti itu ya. Jadi nanti kalau kamu mau nikah ya nikah di bulan Suro. Gitu. Nggak usah takut, malah sepi. KUA-nya sepi gitu kan, gedung-gedung sepi gitu. Nah, nah, tapi nanti nek nikah bulan Suro terus akhirnya cerai bener gimana? Gimana? Maka itu nggak usah kamu kaitkan dengan suronya gitu loh. Kalau memang pada akhirnya atau ada orang yang nikah di bulan Suro bener-bener akhirnya cerai, maka nggak ada hubungannya dengan suronya gitu. Ya, jadi itu ya cerai-cerai aja. Jadi bukan karena suronya. Kenapa? Karena banyak orang yang nikah di bulan selain suro, sing cerai ya cerai wae. Artinya gini loh, kita pakai logika gini. Kalau banyak orang menghindari bulan suro dalam menikah, sehingga banyak orang yang menikah di luar bulan suro kan gitu. Nah, ternyata kasus perceraian tetap oke. Ini menunjukkan ya toh, sing salah surone apa bukan surone. Ya nggak ada yang salah dalam hal hari ini. Yang salah ya orangnya gitu loh. Ribuan perceraian apa yang terjadi itu di Indonesia, ribuan. Ya, maka ini nggak ada kaitannya dengan bulannya. Sehingga yang harus kita pahami, kita sebagai orang yang beriman, yang bertauhid, nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Nah, lucunya, zaman Nabi SAW dulu, hal ini juga terjadi. Sebelum Nabi SAW diutus Rasul, orang-orang Arab itu meyakini bulan sial itu bulan Syawal. Sehingga banyak orang nggak mau atau nggak berani nikah di bulan Syawal. Nah, begitu Nabi SAW diutus datang membawa dakwah tauhid, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi sebagian istri-istrinya di bulan Syawal. Sehingga ya kalau kalian pengen dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berakidah lurus, berakidah tauhid yang lurus, ya nikah bulan Muharram. Karena sekarang orang mikirnya Muharram bulan sial, padahal Allah tegaskan wa anad dahru. Aku yang membuat, menentukan, mengatur masa. Jadi jangan pernah hina masa itu. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, bahkan Nabi SAW menyebut bulan Muharram itu sebagai Sahrullah, bulan Allah. Hal ini karena penamaan Muharram berbeda dengan bulan-bulan lain. Ya, nama bulan-bulan yang lain tetap sama sejak zaman jahiliyah, sedangkan nama bulan Muharram ketika zaman jahiliyah adalah Safar awal, kemudian Allah ganti dengan Muharram. Ini yang oleh sebagian ulama dijadikan sebab ya Muharram itu disebut sebagai Sahrullah. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Hari itu jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Hari itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada dari pengikutnya dan pengikutnya dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu diperingati oleh orang-orang Yahudi bulan Muharram tanggal 10 Asyura itu. Nah, kemudian Nabi SAW begitu tahu, Nabi mengatakan kepada umatnya, ya berarti kita lebih berhak untuk memperingati daripada mereka. Cuman Nabi memperingati itu bukan untuk pesta-pesta, bukan. Nabi mengingatnya itu dengan cara berpuasa. Nah, ketika Nabi mengingat suatu peristiwa, kemudian Nabi memutuskan untuk berpuasa, itu namanya syariat. Yang mutusnya Nabi. Ya, jangan dibalik. Nanti orang di luar Nabi ngomong, ini berarti ini nggak mau poso, nah, gawe-gawe dewi lah, itu nggak boleh. Paham ya? Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Jadi yang namanya legitimasi hukum dalam Islam itu ada di tangan Nabi SAW, dan kemudian Nabi mengizinkan kalau itu yang menetapkan khulafai rasyidin kita boleh ngikut gitu. Contohnya misal Nabi itu tarweh jamaah itu cuma di tanggal yang ke 25, 27 dan 29. Sisanya beliau sholat di dalam rumah. Nah, kemudian sampailah singkat cerita di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab melihat kayaknya lebih bagus kalau digabungkan semua bareng daripada melentong-melentong pada sholat sendiri-sendiri gitu. Disitulah kemudian sejak itu sampai hari ini kita dapati sholat tarawih berjamaah 30 hari. Maka ada sebagian orang yang nggak paham, dia kemudian mengatakan, loh sampai sholatnya peng telu, ngopo dadak kita peng 30, akhirnya dia sholat tarawih peng telu. Nah dia nggak paham. Kenapa? Karena Nabi pun mengatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau yang menetapkan adalah khalifah yang empat, khalifah Rasidah yang empat, ya berarti itu sudah mendapatkan legitimasi hukum dari Nabi SAW kalau itu bisa menjadi syariat. Makanya nggak ada sahabat yang menolak.
Gak ada ceritanya sahabat siapa gitu menolak keputusan Umar bin Khattab dalam hal tarwih, itu nggak ada. Demikian pula keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam membukukan Al-Quran, nggak ada satu sahabat pun yang mengingkari gitu loh. Oleh karena itu maka ya apa yang menjadi keputusan Khulafaur Rasyidin itu syariat gitu loh. Nah, terus wong saiki ya tau gawe-gawe acara. Nah, ini kuburan diubengi, diwacani Quran, dikai apa menyan segala macam. Terus baru kuwi kadang ada yang sampai tawaf di situ gitu kan. Pas ditekoki, "Kok mbok lakoni ngono?" Cek, saiki jawaban maca Quran entuk ora? Entuk. Maca tahlil entuk ora? Entuk. Tawaf entuk ora? Entuk. Terus nggawa panganan itu kan. Sedekah entuk ora? Entuk. Nah, nek kabeh entuk ngopo mbok larang? Loh, iya iya kalau ditanyakan satu persatu ya hukumnya boleh semua, tapi nek digabung dari siji terus didekek ning nggon kuburan, nah itu nggak boleh gitu loh. Itu udah syariat sendiri gitu. Sehingga kalau konteksnya adalah sebuah ritual kayak gitu, maka kita harus kembali kepada Nabi dan para khulafaur rasyidin. Ada nggak yang melakukan itu? Kalau nggak ada ya stop, jangan gitu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura, itu kemudian ada sahabat yang kemudian komentar, ya Rasul gitu kan. Ini kan harinya orang-orang Yahudi. Nah, gimana? Gitu. Kata Nabi SAW, kalau kiranya tahun depan aku dikasih hidup, masih dikasih hidup, insya Allah, ya sunnah atas kita akan puasa di tanggal yang ke-9. Ini yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Jadi Nabi pun dalam hal puasa sunnah ini pengen berbeda dengan Yahudi. Nggak puasanya tanggal 10 tok, tapi dari 9 dan 10. Tasu'a dan Asyura. Ya, sehingga sunnahnya Tasu'a dan Asyura. Sebagian ulama bahkan menambahkan di tanggal 11 gitu kan. Tapi kalau kembali ke dalil, tanggal yang ada dalilnya 9 dan 10. Jadi 11 itu istihad sebagian ulama, tapi nggak ada dalilnya. Sehingga yang harus kita pahami adalah kalau untuk urusan poso sunnah aja loh Nabi pengen beda, apalagi urusan-urusan yang jelas beda, berarti kita nggak boleh sama. Contoh, nah orang Nasoro ya toh seneng pakai tanda-tanda salib, kalung salib, baju yang berbau-bau salib gitu kan. Nah maka harusnya orang Islam menjauhi itu. Ya, identitas-identitas atau pakaian-pakaian atau penganggon-penganggon yang mengindikasikan agama tertentu kita nggak boleh gitu. Itu. Maka pada satu ketika ya saya pernah ditanya boleh nggak pakai belangkon gitu. Pertanyaan tuh. Maka jawabannya apakah belangkon menunjukkan identitas suatu agama? Kalau enggak maka boleh. Tapi kalau iya maka nggak boleh. Jadi kalau itu identitas suatu agama tertentu maka nggak boleh. Tapi kalau enggak maka boleh. Ini yang harus kita pahami. Karena Nabi SAW dalam hal puasa sunnah aja Nabi nggak mau sama dengan orang-orang non-Muslim. Maka kita ya jangan sampai ya toh, melakukan kesamaan pada banyak hal yang sebagaimana kita lihat. Terus nanti ada orang yang merayakan April Mop, Valentine, itu kan perayaan-perayaan orang non-Muslim. Ya. Kita nggak usah gitu loh. Ya. Wanibidina dan ya Allah wa iyyakum. Di hari Asyura kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura. Sebenarnya ini kalau bahasanya mewajibkan kurang tepat ya, disunahkan ya. Di atas benar disunahkan, di sini sore diwajibkan ya. Setelah Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan, oh maaf ini sirohnya ya. Jadi sebelum puasa Ramadan wajib, maka secara siroh waktu itu Asyura itu diwajibkan. Nah setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka Asyura tidak lagi menjadi wajib. Hukumnya menjadi sunnah. Allah Ta'ala. Itu kira-kira gitu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 9. Pertanyaannya ayo dikirim. Ambil menyelesaikan ini kitabnya tipis banget nih. Satu lagi. Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram. Puasa ini dinamakan puasa Tasu'a. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi puasa yang
paling utama kata Nabi SAW setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Tapi Nabi puasa selain Ramadan yang paling banyak itu di bulan Sya'ban. Sehingga kalau kamu pengen puasa yang terbaik setelah Muharram dalam jumlah yang banyak tapi nggak melebihi Sya'ban, di Muharram lakukan dengan cara puasa-puasa sunnah yang ada kamu kerjakan. Misal Senin Kemisnya kamu ambil, Ayyamul Bidnya kamu ambil, atau puasa Daudnya kamu ambil. Ya, nah maka di situ harapannya kamu melakukan puasa-puasa sunnah yang banyak di bulan Muharram, tapi nggak lebih banyak daripada Sya'ban. Karena puasa yang terbanyak di luar Ramadan untuk Nabi SAW dilakukan adalah bulan Sya'ban. Allah Ta'ala. Silakan dikirim pertanyaannya bagi yang mau bertanya. Nanyanya banyak nggak apa-apa, langsung 10 juga nggak apa-apa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Afdolus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Nah, ini. Bahasanya yang terbaik, puasa terbaik setelah Ramadan adalah sahrullah yang bernama al-Muharram. Wa afdolus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah di bulan Muharram itu sangat disunahkan atau sangat ditekankan untuk dikerjakan. Jadi kalau kamu nggak ada urusan, nggak ada hal yang harus kamu kerjakan yang sifatnya nanti bakalan bikin haus atau capek banget, maka mendingan puasa. Apalagi ya seorang yang jomblo belum menikah, yang apa namanya jiwanya meronta-ronta gitu kan ya, maka sebaiknya perbanyak puasa. Ya kalau udah sanggup ya segera nikah, jangan ditunda-tunda. Ya, wallahu taala alam.